Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan pada pertemuan yang keempat ini, materi kita adalah dampak perubahan sosial dalam masyarakat. Dampak perubahan sosial dalam masyarakat dibagi menjadi dua. Ada yang berdampak positif dan ada yang berdampak negatif. Dampak positif diantaranya adalah pertama, modernisasi. Apa itu modernisasi? Kita semua sudah dengar kata modernisasi. Modernisasi berasal dari bahasa Latin yaitu modernus, yaitu dari kata modo dan ernus. Modo artinya cara, sementara ernus menunjuk kepada periode waktu masa kini. Berarti kalau kita sambung, modernisasi itu adalah bagaimana masyarakat melakukan aktivitasnya sesuai dengan kondisi di masa kini. Nah, yang kondisi masa kini modern itu yang bagaimana? Yaitu yang berkaitan. Jadi modern itu selalu dikaitkan dengan perkembangan industrialisasi dan mekanisasi. Kaitannya di mana industri dan mekanisasi ini? Yaitu kepada ciri perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi pada modern ini dihubungkan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ketika ilmu pengetahuan di masyarakat semakin berkembang, maka berkembanglah industri. Perkembangan industri di masyarakat ini mengubah kehidupan masyarakat. Semua kebutuhan masyarakat dilakukan dengan menggunakan teknologi. Bahkan di dalam kegiatan untuk mencari nafkah, banyak sekali pabrik-pabrik mengganti tenaga manusia dengan tenaga mesin. Dampak positifnya dari modernisasi kehidupan masyarakat ini adalah semakin praktis. Kemudian di dalam modul yang Ibu kirim di classroom kalian, di situ ada syarat modernisasi menurut pendapat Alex Inclés. Silakan kalian baca dan harus baca. Kemudian ciri modernisasi menurut Auguste Comte itu pun harus dibaca. Positif yang kedua itu adalah cirinya efisien dalam kehidupan masyarakat. Jadi masyarakat mendapatkan dampak positif itu mereka dalam kehidupan sehari-hari lebih efisien, lebih mudah, lebih praktis. Karena apa? Karena mereka melakukan perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi ini dijalani untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian dampak positif dari perubahan sosial itu adalah kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Dengan teknologi yang semakin baik, masyarakat memanfaatkannya. Dari sini masyarakat bisa meningkatkan kesejahteraan. Yang keempat, adanya transformasi. Pada transformasi ini terjadi perubahan sistem dan struktur di dalam politik. Negara kita melakukan modernisasi, negara kita melakukan perubahan sosial, melakukan perubahan struktur politik. Yang kelima, adanya reorganisasi, yaitu di mana terjadi penataan kembali di dalam kehidupan masyarakat untuk menjadi lebih baik, diawali dari penataan pada kelembagaan sosial. Yang keenam adalah integrasi. Dampak positif yang keenam ini adalah terjadinya kesatuan di dalam budaya. Kemudian yang berikutnya adalah dampak negatif. Dampak negatif dari perubahan sosial yang pertama itu adalah disorganisasi, yaitu di mana masyarakat mengalami keadaan dan keadaan ini dialami oleh masyarakat seolah tanpa aturan. Ketika terjadi perubahan sosial yang dulunya masyarakat hidupnya tertib, penuh norma, penuh dengan aturan, terjadi tanpa aturan. Kemudian yang kedua, adanya cultural shock. Masyarakat ketika menerima adanya perubahan teknologi, mereka melakukan, terjadilah kebingungan atau keguncangan budaya. Mereka shock mendapat budaya itu. Karena apa? Budaya yang masuk tidak sesuai dengan pengetahuan yang mereka miliki.
Yang keempat adalah cultural lag, yaitu adanya kesenjangan budaya, di mana kesiapan masyarakat untuk menjalani budaya yang ada, tetapi tidak disiapkan dengan budaya yang harus diimbangi dengan budaya yang ada. Ibu contohkan satu, ini adalah di mana di masyarakat kota kendaraan semakin banyak, tapi jalan tidak diperlebar. Kemudian yang keempat, adanya anomi, yaitu terjadi kekacauan di masyarakat seolah-olah tanpa aturan. Padahal masyarakat ada aturan, tapi kacau karena tidak ada aturan. Contoh pada tahun 98 ya anak-anak, tolong agak di ini. tahun 98 yaitu terjadinya transformasi. Ulangi ya. Yang keempat adalah anomi, yaitu terjadinya kekacauan di dalam masyarakat seolah-olah tanpa aturan. Contohnya adalah adanya transformasi politik di tahun 98. Yang kelima adalah peningkatan tindak kriminalitas. Nah, masyarakat ketika teknologi semakin canggih ternyata kadang dimanfaatkan ke arah hal-hal yang negatif. Yang keenam, terjadi kepudaran solidaritas sosial. Rasa kebersamaan di masyarakat semakin berkurang. Rasa gotong royong menurun, rasa untuk membantu kawan menjadi berkurang. Ketujuh, adanya pencemaran lingkungan, yaitu adanya limbah pabrik. Dan yang kedelapan, adanya marginalisasi. Marginalisasi berasal dari kata margin yang artinya batas atau tepi. Nah, di sini terjadi masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat yang tinggal di daerah pinggiran. Kemudian adanya urbanisasi, masyarakat berbondong-bondong dari desa ke kota untuk mengadu hidup, tetapi mereka tidak punya keterampilan yang cukup. Cukup sampai di sini penjelasan Ibu. Kalian harus baca modul yang Ibu berikan, kemudian nanti jawab soal latihan yang nanti Ibu berikan juga. Ibu tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.